Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin. Rekan-rekan mahasiswa, pengambil mata kuliah rekayasa sungai dan pantai atau teknik pantai. Kita lanjutkan bahasan eh, teknik pantai ini sampai dengan statistik dan peramalan gelombang. Pada bahasan sebelumnya telah sampai pada contoh 5.1, yaitu menghitung periode ulang gelombang. Pada contoh itu kita menggunakan metode pertama. Em, Kali ini kita akan menggunakan metode kedua yang akan bisa kita bandingkan hasilnya. Dan metode pertama yang dimaksud adalah metode Fisher-Tropsch tipe 1, dan yang kedua hari ini adalah metode Wilbur. Ya, ada sangat banyak langkah yang sama, tetapi dalam beberapa hal ada sedikit perbedaan. Baik, langsung saja kita lihat screen-nya. Saya mengerjakan dalam Microsoft Excel nih. Sudah tampil. Soalnya tentu saja sama dengan yang metode 1. Suatu pencatatan gelombang dilakukan selama 15 tahun berturut-turut dengan tinggi gelombang signifikan maksimum setiap tahunnya yang tercatat. Itu disajikan dalam tabel 5.6 nih. Selanjutnya, hitunglah tinggi gelombang dengan beberapa macam periode ulang. Itu dengan menggunakan metode kedua, yaitu Wilbur. Datanya sama, tahun pertama 2,46, tahun kedua 3,19, dan seterusnya sampai dengan tahun terakhir, yaitu tahun ke-15, 2,86 meter tinggian gelombang. Nah, eh, baik metode pertama, Fisher tipe 1, dan metode kedua, metode Whirlpool, sama-sama harus mengolah data dalam tabelnya dulu ya. Walaupun sudah di pertemuan pertama, saya ulangi lagi untuk memperjelas, yaitu kita pindahkan atau kita salin ulang data yang ada di soal sebagai berikut. Kemudian kita melakukan perangkingan. Maksudnya kita harus menyajikan dalam data yang terurut, mulai dari yang nilai ketinggiannya paling besar sampai yang paling kecil. Kalau tabel yang ada ini kan terjadi fluktuasi turun naik nih.
Misalnya tahun pertama 2,46 naik, di tahun kedua 3,19 turun lagi tahun ketiga, dan seterusnya. Karena itu eh, melakukan perangkingan sebaik berikut. Perangkingan ini, bukan perangkingan ya, buat pertama menyusun ini dulu. Karena data yang tersaji ini dalam tabel yang mendatar, kesulitan bagi MS Excel melakukan perangkingan, sehingga data mendatar ini harus dirubah dulu menjadi data yang vertikal. Jadi merubah yang asalnya baris menjadi kolom, dan kolom yang asalnya kolom menjadi baris. Dalam rumus Excel, fungsi ini bisa dilakukan sebagai berikutnya. Karena kita copy dulu, lalu kita taruh misalnya akan mempas di sini ya, pastenya di sini. Kita taruh dengan cara paste spesial, kemudian pilih transposing centang, lalu oke. Nah, ini hasilnya. Hasilnya perpindahan dari tabel mendatar menjadi tabel vertikal. Lalu di sini akan dilakukan perankingan, maka yang digunakan adalah fungsi sort and filter ini, dan kita pilih custom. Karena kalau kita pilih langsung ini largest to smallest misalnya, maka yang akan diurutkannya adalah kolom yang paling kiri, dalam hal ini kolom tahun. Nah, karena itu, karena kita mau meranking berdasarkan kolom yang ada di kanan ini atau kolom kedua dari kiri, maka kita pilih custom sort ini, lalu di bagian ini, sort by ini kita pilih berdasarkan kolom H. Ini kolom H yang ini ya, bukan kolom tahun. Ini tahun yang ini. Di kolom H, sort and value, kemudian urutannya yang apa yang disusun adalah dari besar ke kecil. Oke. Nah, maka dia akan tersusun dari paling besar 3,95 terus berkurang hingga yang paling kecil datanya adalah 1,53 meter tinggi dari gelombang. Nah, kebetulan di sini adalah yang paling tinggi ternyata tahun ke-13. Di bagian kanan kita bisa tambahkan nilai kolom M ya, M itu maksudnya urutan ranking ke berapa dia. Nah, jadi di sini kita tulis saja 1, 2, 3 sampai dengan 15 rankingnya. Ini adalah nilai M. Nah, ini adalah eh, tabel dasar yang nanti akan kita kembangkan sebagaimana caranya hampir sama dengan metode pertama, metode eh, Fisher-Tippett tipe 1. Baik. eh, nah, di kolom kedua, setelah kita melakukan perangkingan, itu adalah kolom P. Yang ini adalah untuk metode pertama, yaitu P dirumuskan sebagai nilai fungsi dari 1 dikurangi dalam kurung M dikurang 0,44 bagi NT tambah 0,12, tutup kurung. Kalau dalam metode Wilbur, kita lihat saja di bawah. Nah, rumusnya
P sama dengan kapital besar. P sama dengan 1 dikurang M. Nah, ini bedanya ya. M dikurang 0,2 dikurang 0,27 per akar K per NT tambah 0,2 tambah 0,23 per akar K. Di mana HSM sama dengan tinggi gelombang urutan ke M, kemudian M sama dengan nomor urut tinggi gelombang signifikan, nomor rankingnya ya. Kemudian NT adalah jumlah kejadian gelombang selama pencatatan bisa lebih besar dari gelombang representatif. Nah, eh, nilai ini kita copy saja dari tadi yang dari perhitungan tadi di atas yang sudah di ranking, lalu ditambahkan summary dari semua tahun tadi dari tahun pertama sampai tahun ke-16 ke-15, kemudian rata-rata dari tinggi gelombang. Nah, lalu P tadi rumusnya kan ini. M adalah langsung saja dulu. 1 dikurangi dalam kurung 2 kali ya. Ini kurung pertama di atas, kurung di bawah 1, dan kurung keduanya adalah 1. Jadi dalam kurung 2 kali, kemudian M sama dengan nomor urutannya yang ini, B, yang biru, ya. Kemudian minus, minus ini, lalu eh, dikurang 0,2 yang ini. Dikurang 0,27 per akar K. Nah, 0,27 per akar ini, K. Lalu dibagi lagi dengan NT. Kita lihat ini dulu ya. K nih. 0,27 per akar K. Akar K lihatnya ke sini. Nah ini. Nanti akan kita lihat ulang. Lalu 0,249. Itu nilai NT. Ini NT. Ada pada O249. O249. Nih NT. Terus tambah 0,2 tambah 0,2 ini. Terus tambah 0,23 per K. 0,23 dibagi akar K sama dengan ini tadi ya. P275. Yang ini. Oke. Oke, sama poinnya. Nah, kita lihat K yang dimaksud adalah yang si K berdasarkan eh, ini tadi ya. Wheel yang pertama untuk K sama dengan 0,75. Ada permasalahan sedikit di sini, yaitu istilah K, sementara yang di apa namanya di rumusan ini sepertinya huruf kappa dalam tulisan Yunani, dalam huruf Yunani atau Greek alfabet, ya kappa, dan kappa nilainya di kolom ini. Tapi yang diambil adalah
K sama dengan ini. Baiklah, karena ini contohnya seperti ini di buku panduan kita. Ya, kita ikuti saja ya. Jadi yang diambil K adalah 0,75. Ini adalah rumusannya. Lalu yang bergerak mundur adalah M-nya saja, bergerak turun, ikut turun ya. Sementara yang lainnya nilai K ini P275 maupun nilai apa ini NT ya. Nilai NT itu tetap di situ sehingga kita kunci ini dengan F4, ada simbol dolar ini. Ini juga ada F4-nya, ada F4-nya, kecuali ini. Nah, karena yang biru ini mengikuti baris yang bersampingan dengannya. Pada data kedua, nah birunya juga aktif nih. Nih. Sementara yang lain-lain tetap mengacu pada link yang sama. Baik, begitu seterusnya sampai dengan bawah lalu dijumlahkan. Lalu nilai YM. YM itu rumusnya sama dengan nilai absolut ya, atau nilai mutlak yang harus bernilai positif dari min len eh, dalam kurung satu kurangi P ini dipangkatkan dengan satu per V275 yang tadi. V275 yang nilai K. Nah, itu rumusannya. Kemudian yang biru ini mengiringi kalanya turun, yang diminta YM nih dia turun juga sehingga tidak dikunci. Sementara nilai K tadi sama sehingga dia dikunci dengan rumus F4. Terus tinggal di copy semuanya. Nah, sama ya. Lalu dijumlahkan dan dirata-ratakan. Average. Ini kolom 4 dan kolom 5 sama dengan tadi. Nah, SM kali YM. Kolom 2 kali kolom 4 ya. Sama dengan 2 kali kolom 4. Oke. Terus kolom 5 adalah kolom 4 di pangkat 2. Sama dengan bawahnya. Sama dengan kolom 4 pangkat 2. Terus kolom 7 itu eh, HM dikurangi dengan eh, nilai rata-ratanya tutup kurung di pangkat 2. Nah ini yang karena ini tanyaan satu berarti HM-nya yang satu juga dikurangkan dengan rata-ratanya yang ini PS bukan ini harusnya ini rata-ratanya. Hmm, kita kita kunci dulu lalu sama saja sih hasilnya teman tabelnya sama tadi ya.
Oke. Oh iya. Lalu dijumlahkan. Nah, kolom 8 HSM aksen itu nilainya A dikali dengan YM ditambah dengan B. A dan B itu mencarinya atau menghitungnya agak panjang ya. Eh, tapi sama dengan perhitungan di sebelumnya di metode satu. Jadi bisa dilihat di sini mana nilai A. Ini perhitungan di atas. Nilai A, ini tadi ya. A sekian, B juga sekian. Caranya sama seperti itu. Sehingga didapatkan A dikali dengan YM ini ditambah dengan B, hasilnya 4,4170. Nah, ini ceknya benar. Baik, lanjut. Dengan cara yang sama, oh, ini A kita kunci, B ya kita kunci, yang ikut turun adalah ini, YM. Terus di copy saja, lalu dijumlahkan. Dapat segitu, kemudian kolom eh, ke-9, HSM dikurang rata-rata HSM, sama dengan kolom kedua dikurangi dengan kolom ke-8, sama dengan kolom kedua. Nah, begitu. Terus nilai tambahnya 0. Itu adalah, kalau nggak salah itu namanya simpangan baku ya. Simpangan dari rata-rata. Totalnya adalah 0. Nah, dari sini eh, dapat dilanjutkan ya untuk menghitung nilai eh, periode ulang. Misalnya tadi mencari alfa dulu sama dengan rumus di metode satu, yaitu alfa alfa sama dengan alfa satu dikali bilangan Euler nih, pangkat alfa 2 kali n pangkat 2 kali pangkatnya min 1,3 ditambah kappa dikali akar dari minus ln B. Nah, kapanya nanti kita lihat ke sini. Kan kita tadi mengambil yang Wilbur K sama dengan 0,75, berarti kapanya minus 0,43. Lalu ya kita masukkan saja ya parameternya. Nilai itu tetapan bilangan Euler sama dengan 2,71828 Kemudian alfa satu sama dengan 1,65 dan alfa 2 sama dengan 11,4. Dari mana? Dari sini.
Kan yang kita ambil tadi, saya kasih dulu ya tandanya. Oke. Ya. Nah, ini alfa satu, alfa 2, terus kappa yang ini. 0, harusnya bukan 0,93 ya. Ini harusnya 0, minus 0,63. Terus V sama dengan N per NT itu sama dengan 15 per 15 sama dengan 1. Dan C di sini sama dengan 0. Lalu alfa bisa dihitung. Ini dari rumusnya, masukkan angka-angkanya, bilangan Euler, alfa 2 N sama dengan 15, kappa sama dengan 0, ini tadi, min 0,63, dikali akar dari ln V, V-nya adalah N per NT atau 15 per 15 sama dengan 1. Masukkan, didapat hasil 2,3119. Lalu mencari standar deviasi, rumusnya ini sama dengan 1 per akar N dikali harga mutlak dari 1 tambah alfa kali dalam kurung YC minus C tambah epsilon kali ln V tutup kurung dikuadratkan, lalu tutup kurung harga mutlak dan kurung siku pangkat 1/2 atau diakarkan atau pangkat 0,5 saja. Hmm. Lanjut, hasil hasilnya berupa persamaan ini. Masukkan angka-angka tadi ya, sesuai parameternya. Lalu perhitungan N sama dengan 15, alfa sama dengan 2,3199. Ini alfa ini tadi ya. Terus, biar masih belum tahu, ini nilai C sama dengan 0, epsilon sama dengan 1,15, V sama dengan 1. Nah, masukkan nilai-nilai ini sehingga didapat persamaan akhirnya untuk standar deviasi. Ini persamaannya, masukkan angka-angka tadi. Jadi persamaannya menjadi 1 per akar 15 tambah 1 tambah 0,8353 kali dalam kurung YR min 0,0 yang tadi C, lalu epsilon 1,33 ln 1 pangkat 2 terus diakarkan. Hmm, Baiklah. Nah, di sini kita bikin tabelnya ya, tabel perkiraan tadi untuk 2 tahun periode ulang, 5 tahun, 10 tahun, 25, 50, dan 100. Untuk TR2, maka YR dalam tahun, nilai absolut dari ln yang ini, nilai yang biru ini tadi, kali AC 369. AC 3969. Oh, yang ini. Yang di sini yang AC. Kemudian AD 380 itu ada di
bawah. Nah, ini nilai L ya. Yang biru ini adalah nilai L, itu MT per K. Ini dulu kita kerjakan nanti masuk ke link. N15 jumlah data MT sama ya. Kemudian kappa itu bukan kappa, K besar ya. K sama dengan 15, yaitu panjang data. Nah, lalu L sama dengan NT per K itu 15 per 15. A tadi perhitungan di atas, B juga perhitungan di atas, C berdasarkan bacaan tabel 5.4. Nih, B-nya sama dengan 0. Ini dapat C sama dengan 0, epsilon sama dengan ini 1,15. Alfa, eh, hitungan ya, 327 wajar. Ini alfa. P sama dengan N per NT 15 per 15 dan sigma sama dengan 0,6452. Ini adalah nilai standar deviasi AA86. Oh, banyak sekali. Ini. Ini ya. Oke, baik. Jadi untuk periode ulang, nilai-nilainya adalah sebagai berikut. Ya, tadi nilainya ini. Sigma NR di kolom 4 dikalikan dengan AD 387. Ini. Terus kalau yang ini Sigma NR eh, yaitu AD 311 per AD 376. Yang ini tetap dikali dalam kurung 1 tambah AD 385. Oh, ini. Kemudian persamaan untuk kolom kelima, nilai sigma NR ya dikali AD 387. Yang ini tadi sigma. Terus tinggal di copy, lalu HS-min 1,28 sigma R. Rumusnya HS yang ini dikurangi 1,28 kali theta R. Theta R AG 369. Oh iya, ini dari sebelah sini ya. Kolom ketiga dikali kolom dikurangi 1,28 kali kolom ke-5 yang sini. Terus HS ditambah 1,28 ya, yang asalnya minus jadi plus ya. Perhatikan, nah ini minus, ini plus, bedanya itu saja. Nah, demikianlah bahasan ini. Eh,
Baik, mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Rumus ini tadi, rumus-rumus apa? Kolom 3 itu sama dengan A kali GR tambah B yang ini. Kemudian kolom 2 yang kelewatan ya. Sama dengan GR sama dengan akar, eh ya, tanda apa namanya ini? Dalam kurung perawak, len dalam kurung, L dikali T nih, tutup kurung perawal pangkat 1/kappa. Ini kolom 2. Lalu kolom 3, ini tadi ya. ASR sama dengan A kali GR ditambah B. Tuh. Lalu kolom keempat, deviasi standar. Ini, terus sigma R saja sama dengan kolom 4 dikalikan dengan nilai ini, apanya. Terus kolom 6 ini sama dengan ini gelombangnya kali 1,28 kali AG 370. Baik, kayaknya sudah dicek ya. Baru saja. Nah, inilah nilai periode ulang. Sudah, karena selesai. Demikianlah acara kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah kata saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wilayah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.